Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama, Desmalia Syakira dengan nomor BP 181053-2008. Yang kedua, Sri Andini Oksharisa dengan nomor BP 181053-2016. Yang ketiga, Tiara Mardeyuza dengan nomor BP 181053-2038. Pada kali ini kami akan membahas mengenai Balance Scorecard Introduction atau pengenalan mengenai kartu skor berimbang sebagai berikut. Untuk memenangkan persaingan global yang semakin meningkat, kinerja perusahaan harus mencerminkan peningkatan dari tahun ke tahun. Melalui pengukuran kinerja, perusahaan bisa tahu tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki bisnis. Manajemen kinerja sendiri tidak terlepas dari strategi dan tujuan perusahaan yang dikembangkan dari visi dan misi perusahaan. Seperti yang diketahui, bahwa perusahaan terdiri dari banyak individu. Permasalahannya, apakah masing-masing individu memiliki pemahaman yang sama tentang visi dan misi perusahaan? Kemudian, bagaimana agar tiap individu dapat bekerja pada bagiannya masing-masing, namun organisasi atau perusahaan tetap berhasil meraih tujuannya? Sehingga ada jawaban mengenai pertanyaan tersebut, yaitu Balance Scorecard. Apa itu Balance Scorecard? Balance Scorecard adalah suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan misi, serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan nyata di lapangan. Balance Scorecard digunakan sebagai tools untuk mengevaluasi dan memonitoring pencapaian tujuan perusahaan. Balance Scorecard sebagai sistem manajemen. Balance Scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis atau operasional. Pengukuran inovatif menggunakan scorecard sebagai sistem manajemen strategis untuk mengelola strategi mereka dalam jangka panjang. Perusahaan menggunakan fokus pengukuran scorecard untuk menyelesaikan proses manajemen penting, yaitu yang pertama yaitu memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. Untuk menentukan ukuran kinerja, visi organisasi perlu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan menjadi salah satu landasan bagi perumusan strategi untuk mewujudkannya dan dalam proses perencanaan strategi. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran strategik dengan ukuran pencapaiannya. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan dan ukuran strategi. Sasaran dan ukuran strategis Balance Scorecard dikomunikasikan ke seluruh organisasi melalui surat edaran, papan buletin, video, dan bahkan secara elektronik melalui jaringan komputer. Komunikasi berfungsi untuk memberi sinyal kepada semua karyawan tentang tujuan kritis yang harus dicapai jika organisasi ingin berhasil atas strateginya. Beberapa organisasi berusaha untuk menguraikan ukuran strategis tingkat tinggi dari Balance Scorecard unit bisnis menjadi ukuran khusus di tingkat operasional. Ketiga, merencanakan, menetapkan target, dan menyelaraskan inisiatif strategi. Dalam merencanakan, memungkinkan organisasi mengintegrasikan antara rencana bisnis dan rencana keuangan perusahaan atau organisasi. Balance Scorecard sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan mengatur mana yang lebih penting untuk diprioritaskan. Selain itu, akan menggerakkan ke arah tujuan jangka panjang perusahaan secara menyeluruh. Yang keempat, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategi.
Manajer dalam organisasi saat ini tidak memiliki prosedur untuk menerima umpan balik tentang strategi perusahaan atau organisasi dan untuk menguji hipotesis yang menjadi dasar strategi. Dengan balance scorecard sebagai pusat sistem perusahaan, maka perusahaan dapat memantau dan menyesuaikan implementasi strategi mereka dan jika perlu membuat perubahan mendasar dalam strategi itu sendiri. Perspektif balance scorecard. Di dalam balance scorecard terdapat 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan. Balance scorecard mempertahankan perspektif keuangan sejak langkah-langkah keuangan yang berharga dalam meringkas konsekuensi ekonomi mudah diukur dari tindakan yang sudah diambil. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi, implementasi, dan eksekusi perusahaan berkontribusi pada peningkatan laba. Tujuan keuangan biasanya berkaitan dengan pengukuran profitabilitas, misalnya dengan pendapatan operasi, pengembalian modal yang digunakan, atau yang lebih baru, nilai tambah ekonomi. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, balance scorecard, manajemen mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana unit bisnis akan bersaing dan mengukur kinerja unit bisnis di segmen sasaran tersebut. Perspektif ini biasanya mencakup beberapa ukuran inti atau umum dari hasil yang berhasil dari strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Ukuran hasil inti meliputi kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, dan pangsa pasar akun di segmen yang ditargetkan. Tetapi, perspektif pelanggan juga harus mencakup ukuran spesifik dari proposisi nilai yang akan diberikan perusahaan kepada pelanggan di segmen pasar yang ditargetkan. Pergerakan segmen tertentu dari hasil pelanggan inti mewakili faktor-faktor yang sangat penting bagi pelanggan untuk beralih atau tetap setia kepada pemasok mereka. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Di dalam perspektif proses bisnis internal, eksekutif mengidentifikasi pada proses internal kritis di mana organisasi harus unggul. Proses ini memungkinkan unit bisnis untuk memberikan proposisi nilai yang akan menarik dan mempertahankan pelanggan di segmen pasar yang ditargetkan, memenuhi harapan pemegang saham akan keuntungan finansial yang baik. Langkah-langkah bisnis internal proses fokus pada proses internal yang akan memiliki dampak terbesar pada kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan keuangan organisasi. Perspektif proses bisnis internal mengungkapkan dua perbedaan mendasar antara pendekatan tradisional dan pendekatan balance scorecard untuk pengukuran kinerja. Pendekatan tradisional berusaha untuk memantau dan meningkatkan proses bisnis yang ada, di mana tetap fokus pada perbaikan proses yang ada. Pendekatan balance scorecard bagaimanapun biasanya akan mengidentifikasi proses yang sepenuhnya baru di mana organisasi harus unggul untuk memenuhi tujuan pelanggan dan keuangan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keempat dari balance scorecard ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun organisasi untuk mencapai pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif pelanggan dan proses bisnis internal mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting untuk kesuksesan saat ini dan masa depan. Bisnis tidak mungkin dapat memenuhi target jangka panjang mereka untuk pelanggan dan proses internal menggunakan teknologi dan kemampuan saat ini. Selain itu, persaingan global yang ketat mengharuskan perusahaan terus meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemegang saham. Hubungan sebab akibat dalam balance scorecard. Balance scorecard yang dibangun dengan baik harus menceritakan kisah tentang strategi unit bisnis. Ini harus mengidentifikasi dan membuat secara eksplisit urutan hipotesis tentang hubungan sebab akibat antara ukuran hasil dan pendorong kinerja dari hasil tersebut. Setiap ukuran yang dipilih untuk balance scorecard harus menjadi elemen dalam rantai hubungan sebab akibat yang mengkomunikasikan makna strategi unit bisnis kepada organisasi.
Pergerakan kinerja dalam balance scorecard. Balance scorecard yang baik harus memiliki campuran ukuran, hasil, dan pendorong kinerja. Ukuran hasil tanpa pergerak kinerja tidak mengkomunikasikan bagaimana hasil tersebut akan dicapai. Perusahaan juga tidak memberikan indikasi awal tentang apakah strategi tersebut dilaksanakan dengan sukses. Unit organisasi untuk balance scorecard. Balance scorecard paling baik ditentukan untuk unit bisnis strategis. Unit bisnis strategis yang ideal untuk balance scorecard melakukan aktivitas di seluruh rantai nilai, inovasi, operasi, pemasaran, distribusi, penjualan, dan layanan. Unit bisnis strategi tersebut memiliki produk dan pelanggan sendiri, saluran pemasaran dan distribusi, serta fasilitas produksi, dan yang paling penting, ia memiliki strategi yang jelas. Tujuan balance scorecard. Dalam balance scorecard ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan target perusahaan. Yang kedua, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. Yang ketiga, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. Yang keempat, mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Tahapan penyusunan balance scorecard. Yang pertama yaitu tahap strategi fokus. Pada tahap ini kita menjalankan strategi yang sudah dibuat. Kedua yaitu tahap assessment, di mana pada tahap ini kita menentukan nilai yang menjadi tolak ukur dalam penilaian, kemudian mengembangkan tolak ukur baru dalam penilaian agar mendapat dimensi yang lebih luas. Ketiga yaitu tahap change planning and implementation. Pada tahap ini, hasil analisa yang didapat sebelumnya akan dapat digunakan untuk menghasilkan rencana perbaikan bagi kinerja seluruh bagian perusahaan. Yang terakhir yaitu tahap continuous improvement. Pada tahap ini dilakukan perbaikan yang terus-menerus, mengkaji ulang setiap tolak ukur yang terdapat di dalam balance scorecard. Selanjutnya kita akan membahas manfaat balance scorecard. Balance scorecard dimanfaatkan untuk setiap tahap sistem manajemen strategik, sejak tahap perumusan strategi sampai tahap implementasi dan pemantauan. Pembahasan selanjutnya yaitu keunggulan balance scorecard. 1. Komprehensif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategik, yaitu dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ke 3 perspektif yang lain seperti pelanggan, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif rencana strategik ke perspektif non-keuangan tersebut menghasilkan manfaat, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berkesinambungan serta memampukan organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. 2. Koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Kekoherenan antara strategi dan sasarannya di berbagai perspektif akan mampu memperbaiki kinerja keuangan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang beradab atau yang akan memasuki iklim bisnis yang turbulen. 3. Seimbang. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan. 4. Terukur. Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Balance scorecard mengukur sasaran-sasaran strategik yang sulit untuk diukur. Selanjutnya yaitu kelemahan balance scorecard. 1. Korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Maksudnya, tidak ada jaminan bahwa keuntungan masa depan akan mengikuti pencapaian target dalam perspektif non-finansial. 2. Terpaku pada hasil keuangan, di mana manajer adalah yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan. Hal ini menyebabkan manajer lebih peduli terhadap aspek finansial dibandingkan aspek lainnya. 3. Tidak ada mekanisme perbaikan.
di mana banyak perusahaan dalam memperbesar tujuan mereka tidak memiliki alat untuk meningkatkannya. Yang keempat itu ukuran-ukuran tidak diperbarui. Maksudnya banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk mengupdate ukuran untuk mencocokkan dengan perubahan strategi. 5. Terlalu banyak pengukuran. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan seberapa kritis ukuran yang seseorang manajer dapat ukur pada saat bersamaan tanpa kehilangan fokus. Jika terlalu sedikit, manajer akan mengabaikan ukuran yang sangat penting dalam mencapai sukses. Bila terlalu banyak, akan menimbulkan risiko manajer bila kehilangan fokus dan mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal dalam waktu bersamaan. Keenam, yaitu kesulitan dalam menetapkan trade-off. Beberapa perusahaan mengkombinasikan ukuran non-finansial dengan finansial dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran. Tapi, BSC tidak melampirkan bobot yang jelas pada masing-masing ukuran. Tidak adanya bobot tersebut menjadi sangat sulit untuk menggabungkan aspek finansial dan non-finansial. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.